Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik interaksi alamiah antar komponen lingkungan alam dalam kegiatan industri. Pertama, interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup dalam alam atau di bumi selalu tergantung pada makhluk hidup lainnya dan saling ketergantungan atau interdependensi sesuai dengan hukum alam. Bahwa tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasi atau individu-individu dari populasi lain, dan terjadi interaksi. Dan interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar lingkungan alamiah kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Kemudian interaksi organisme dapat dikategorikan sebagai netral, kemudian predasi, 3 separatisme, 4 komensialisme, dan 5 adalah hubungan atau interaksi mutualisme. Kemudian yang kedua adalah interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah alelopati dan kompetisi. Alelopati adalah makhluk yang menghalangi tumbuh populasi lain, dan kompetisi adalah persaingan memperoleh makanan yang sama. Bagi contoh, interaksi antar populasi yang positif adalah populasi monyet memakan buah-buahan atas pohon dan kulit buah-buahan terbuang jatuh ke tanah, kemudian kulit buahan tersebut dimakan oleh populasi kijang yang mencari makan yang berada di bawah pohon tersebut. Nah, ini nanti interaksi antar populasi ini kita lihat bagaimana implementasinya dalam kegiatan industri. Sebagai contoh, interaksi antar populasi ini adalah misalnya monyet ini adalah industri, katakanlah industri tekstil, ya, monyetnya adalah industri tekstil. Kemudian ada industri tekstil tadi membuang limbah atau menimbulkan limbah, ya. Ini di sini disebut kulit monyet, kulit buah-buahan di atas pohon yang jatuh. Nah, sisa-sisa kain itu dimanfaatkan oleh pendaur ulang kain. Jadi bisa dibuat misalnya untuk membuat produk boneka isi bantal dan lain sebagainya. Jadi ada interaksi antar populasi. Jadi populasi industri tekstil dengan populasi industri pembuatan boneka atau industri kreatif lainnya yang memanfaatkan kain perca, atau industri garment kecil yang bisa memanfaatkan kain sisa dari industri tekstil untuk dibuat pakaian yang relatif pakaian kasar atau pakaian yang murah.
Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitasnya adalah komunitas sawah dan sungai. Sawah membutuhkan air dari sungai. Kemudian komunitas sawah terdiri atas bermacam-macam jenis organisme. Misalnya ada padi, ada belalang, ada burung, ada ular, ada gulma, dan lain sebagainya. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ada ganggang, ada zooplankton, ada fitoplankton, dan decomposer selain airnya sendiri. Nah, bagaimana implementasinya pada industri? Interaksi antar komunitas ini. Misalnya adalah industri besar, industri katakanlah industri power industry atau pembangkit listrik. Pembangkit listrik menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara. Batu bara yang dibakar kemudian menyisakan debu. Nah, debu tadi dimanfaatkan oleh perusahaan pembuat batako. Jadi debu dari batu bara dimanfaatkan untuk membuat batako. Atau industri power plant atau industri listrik atau PLTU, dia menggunakan air laut yang dinetralkan, kemudian menyisakan air panas atau air bahang. Nah, air bahang tadi bisa digunakan untuk keperluan menghangatkan air pada komunitas perumahan. Jadi airnya dimanfaatkan untuk memanaskan air keperluan karyawan yang berada di dormitory pabrik tersebut. Jadi ada interaksi antar komunitas. Kemudian yang keempat adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Sebagai contoh, manusia dan hewan adalah biotik yang sangat membutuhkan air. Air itu adalah abiotik. Jadi interaksi antara manusia dengan air. Manusia membutuhkan air. Kemudian hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi, di dalam ekosistem tersebut terdapat juga struktur atau tingkat profil keanekaragaman biotik serta adanya siklus material. Dengan adanya interaksi tersebut, maka suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Dan apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, contoh industri di sini adalah kita lihat industri pertanian. Sebagai contoh, industri pertanian yang berada di kaki gunung. Suatu ketika gunung meletus, mengeluarkan lahar, debu, maka debu itu adalah bagian dari pupuk atau unsur hara atau unsur vitamin dalam tanah.
sehingga mengakibatkan tanah subur dan keuntungan yang diperoleh dari abu vulkanik tadi adalah benda mati atau abiotik yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau tak langsung oleh makhluk biotik, yaitu tumbuh-tumbuhan, sehingga akar tumbuh-tumbuhan akan menyerap unsur hara tadi, sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi sehat dan tumbuh berkembang baik. Jadi terjadi pada industri pertanian. Komponen biotiknya adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan komponen abiotiknya adalah abu vulkanik. Kemudian interaksi simbiosis mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, di mana Rhizobium akan memanfaatkan makanan yang disediakan oleh akar kacang, dan kacang akan tumbuh produktif oleh akibat zat yang terdapat pada bintil dimakan oleh Rhizobium. Nah, implementasinya pada kegiatan industri untuk interaksi simbiosis mutualisme ini adalah misalnya kegiatan industri tapioka dengan para industri asam cuka yang saling menguntungkan dan tidak saling merugikan satu sama lainnya, di mana industri asam cuka diuntungkan karena dapat memanfaatkan air limbah industri tapioka secara gratis, sedangkan industri tapioka memperoleh keuntungan karena tidak perlu mengolah air limbahnya. Jadi ini adalah interaksi simbiosis mutualisme. Jadi saling memberikan keuntungan. Jadi industri tapioka itu selama kegiatannya pasti menghasilkan limbah. Limbahnya itu bersifat asam. Kemudian limbah asamnya tadi biasanya dibuang. Nah, pada saat dibuang itu air asam tadi dimanfaatkan oleh industri asam cuka, sehingga air limbah tadi segera diambil dan dijadikan sebagai asam cuka yang biasa digunakan untuk penyedap rasa bakso. Kemudian interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi merupakan interaksi antar populasi apabila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Contoh interaksi alamiah adalah persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di lapangan rumput. Jadi kambing dan sapi sama-sama membutuhkan rumput karena sama-sama memakan rumput. Nah, implementasinya adalah pada industri, yaitu hubungan antara TIKI dan DHL, yaitu industri jasa pengiriman barang, yaitu TIKI titipan kilat ya. DHL itu adalah perusahaan yang sama, jasa industri jasa pengiriman barang yang saling berkompetisi mencari pelanggan. Nah, contoh pada industri restoran seperti KFC dan McDonald.
Kedua perusahaan ini bersaing untuk berkompetisi memperebutkan masyarakat yang suka makan ayam goreng. Interaksi kompetisi ini sering dimunculkan dalam iklan promosi makanan fast food yang ditawarkan kepada masyarakat, yang ditawarkan oleh industri restoran tersebut. Jadi interaksi secara kompetisi. Jadi perusahaan sama untuk saling berkompetisi memperoleh perhatian dari pelanggan yang sama. Kemudian ada interaksi predasi atau predator. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa maka predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Nah, sebagai contoh secara alamiah adalah singa dengan memangsa kijang, rusa, kemudian burung hantu sebagai predator tikus. Populasi tikus dikendalikan oleh burung hantu, atau populasi tikus dikendalikan oleh ular. Kemudian populasi rusa dan kijang dikendalikan oleh singa. Jadi interaksi predasi. Lalu bagaimana implementasinya pada industri untuk interaksi predasi? Yaitu hubungan antara industri besar dan industri kecil, di mana industri besar akan mematikan industri kecil yang memproduksi barang yang sama. Jadi ada interaksi predasi. Industri besar dengan industri kecil tapi menghasilkan produk yang sama. Kemudian interaksi parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga dapat merugikan inangnya. Contoh interaksi alamiah adalah jamur panu dan kudis dengan manusia. Kemudian ada jamur yang ada pada sapi, benalu dengan pohon. Jamur panu dan kudis dapat berkembang biak pada kulit manusia. Pada konteks ini, manusia dapat dirugikan oleh kehadiran panu dan kudis di kulit manusia. Nah, interaksi parasit ini implementasinya pada industri adalah yaitu hubungan atau interaksi antara industri penghasil limbah radioaktif atau limbah B3 dengan industri makanan dan atau industri minuman, di mana industri makanan dan industri minuman akan terganggu oleh adanya industri penghasil limbah yang berada di sekitarnya. Jadi industri pengolah limbah radioaktif itu bisa mematikan usaha industri makanan dan usaha industri minuman yang ada di sekitarnya. Kemudian contoh implementasi pada industri yaitu kegiatan pabrik yang menimbulkan limbah yang dapat mengganggu masyarakat di sekitar pabrik, dan bila pabrik tersebut membuang limbahnya ke sungai, maka air sungai tercemar dan dapat menularkan berbagai penyakit parasit ke masyarakat di sekitar sungai atau di sekitar pabrik atau masyarakat yang menggunakan air di sungai tersebut untuk mandi dan lain sebagainya. Kemudian interaksi netral, hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama
bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, yang disebut netral. Contoh alamiahnya adalah kehidupan antara capung dan sapi. Kalau capung bertengger di atas punggung sapi untuk mencari makanan yang terdapat di punggung sapi, misalnya kutu, kemudian dalam hal ini sapi tidak akan terganggu oleh kehadiran capung di punggungnya. Atau juga kita lihat ada burung yang bertengger di atas hewan kerbau yang luka. Burung tadi akan memakan darah atau barangkali bakteri yang ada pada luka sapi, atau barangkali makan kutu sapi atau kerbau, sehingga kerbau tidak terganggu dan burung juga tidak terganggu. Nah, implementasinya pada industri adalah hubungan antara industri garmen dan industri sepatu. Mereka sama-sama tidak saling mengganggu ataupun tidak saling bersaing satu sama lainnya dalam kawasan industri. Jadi hubungannya adalah netral. Contoh implementasi pada industri, misalnya anjungan mesin-mesin ATM atau anjungan tunai mandiri atau auto teller mesin yang menyediakan ATM dari berbagai bank. Meski tata letak ATM bersebelahan satu sama lain, maka kegiatan masyarakat yang memanfaatkan ATM yang berbeda tidak saling mengganggu ataupun tidak saling terganggu. Kemudian interaksi komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama guna dapat berbagai sumber makanan. Misalnya salah satu spesies diuntungkan dengan adanya spesies lain yang tidak dirugikan. Contohnya adalah secara alamiah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Anggrek memperoleh makanan dari pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon yang ditumpanginya tidak merasa dirugikan. Implementasi pada industri yaitu hubungan antara industri penerbangan yang dapat memberikan tiket gratis atau potongan harga tiket kepada setiap keluarga kru penerbang maupun pada keluarga karyawannya. Contoh implementasi pada industri yaitu industri peternakan menimbulkan kotoran ternak, dan kotoran ternak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai pupuk yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dan menyuburkan tanah serta vegetasi berbuah dan memproduksi makanan. Selanjutnya, tugas mandiri secara perorangan yang harus Anda buat yaitu buatlah contoh rancangan atau sebuah proyek perancangan bagaimana implementasi interaksi alamiah antar komponen lingkungan industri alam dalam satu kawasan industri. Jadi salah satu contoh dari interaksi, baik interaksi netral, simbiosis, mutualisme, komensalisme, predatory, dan lain sebagainya untuk dibuat contoh pada kegiatan industri yang berada di dalam satu kawasan industri. Sehingga nantinya kawasan industri itu bisa menghasilkan produk yang tidak merugikan lingkungan sekitarnya.
Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.